Jadi tuh Mbak Cynthia tinggal di rumah joglo tua dari zaman penjajahan Belanda itu rumah? Iya, dari tahun dibangunnya rumah ini tahun 1927, Mas. Jadi itu rumah punya siapa? Punyanya suami, tapi peninggalannya dari mbahnya suami, kakeknya suami. Aku lihat pelan-pelan ke arah kananku. Ada kunti lain, Mas, yang masuk. Dia itu nempel di dinding. Jadi itu wajahnya tuh hancur, Mas. Kayak ada kulit lain di atas wajahnya, Mas. Tiba-tiba tuh aku gini, jasi, sopo neh we? Aku bilang gitu dengan marah aku. Mbah A ini setiap tahun itu sering kayak ritual, kayak kasih sajen. Bentuknya tuh kayak gentong diisi dawet. Dawetnya itu nanti akan diminum sama ular. Nah, diganti sama uang. Apa ada ya di anggota keluargaku itu yang mati satu-satu? Loh, bukannya itu sudah rahasia umum kalau di keluarga Nisaman itu 1 tahun satu kali itu mesti ada yang meninggal. Oke. Jadi tuh Mbak Cynthia tinggal di rumah joglo tua dari zaman penjajahan Belanda itu rumah? Iya, dari tahun dibangunnya rumah ini tahun 1927, Mas. 1927? Iya. Jadi itu rumah punya siapa? Punyanya suami, tapi peninggalannya dari mbahnya suami, kakeknya suami. Oh, dari rumah mbah keluarganya suami. Iya, dari keluarganya suami. Oke, sebelumnya matur suwun ya Mbak Cynthia udah mau datang ke RJ5. Iya, terima kasih Mas sudah diundang. Jauh-jauh dari Blitar langsung nih ya sini. Iya, luar dari biasa. Blitar langsung. Jadi kalau boleh tahu yang tinggal di rumah itu siapa aja Mbak? Yang tinggal di rumah itu saya sama anak-anak saja, Mas. Suami di luar kota. Oh, kerja di luar kota. Iya, sejak awal-awal menikah. Terus sesudah ibu mertua saya meninggal, keluar kota sampai sekarang. Oh, tadinya mertuanya tinggal bareng di situ. Iya. Tadinya awal nikah itu saya sama mertua di rumah. Saya menemani mertua gitu, Mas, di rumah. Oke. Suami di luar kota gitu. Terus nggak lama menikah, orang tua suami meninggal di situ. Iya, tahun 2020 ibu mertua meninggal. Kalau boleh nanya nih Mbak, tadi kan ada beberapa ruangan yang mungkin agak kotor dan berantakan gitu kan ya. Terus juga apakah rumah itu nggak pernah direnovasi itu dari zaman dulu? Sebenarnya sudah pernah, Mas. Cuma seperti penambahan ruang kayak balai itu dulu yang membuat itu mbahnya suami. Dari awal bangunan itu yang membuat mbah buyutnya suami. Terus setelah anak perempuannya menikah dengan mbah ini, mbah yang namanya Mbah A gitu aja nggih. Itu beliau menambahkan ruang balai sama yang lumbung itu. Oke. Iya, dan itu sudah tidak direnovasi, hanya pas saya menikah dengan suami itu di keramik gitu lantainya. Jadi tidak pernah direnovasi sama sekali. Oke, Gitu. berarti ada ruangan yang emang udah nggak pernah dipakai gitu ya? Iya, jadi mertua meninggal, rumah itu dibagi 2, Mas. Buat suami yang saya tempati sama yang kakak suami. Itu yang ruang yang tidak boleh dibuka itu bagiannya kakak suami.
terjawab berarti guys ya. Iya. Nah terus katanya juga banyak sering kejadian aneh-aneh di rumah gitu, sampai tetangga pun juga takut gitu sama rumah itu. Iya, ya kalau dari video saya tadi itu suaranya dari lumbung Mas. Jadi banyak suara benda-benda jatuh itu dari lumbung. Tapi dulu awal nikah saya cuekin gitu, saya anggap kayu yang lapuk gitu, biasa kan rumah tua. Tapi ya sebenarnya tidak ada yang jatuh, tidak ada benda yang jatuh sama sekali. Jadi memang tertutup ruangannya itu khusus untuk dulu digunakan untuk menyimpan hasil panen. Oke. Iya. Oke. Kayaknya bakal panjang banget nih ceritanya guys, seru banget. Ditahan dulu ya ceritanya Mbak Cynthia ya. Iya Mas. Nah buat teman-teman semua, kalau mau ngirim cerita horor kalian bisa banget nih, kirim aja ke sini. Siapa tahu cerita horor kalian bisa masuk ke podcast RJ5. So langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Berikut adalah ceritanya. Pengumuman para elang dan RJL Satse. RJ5 lagi ngadain program klip berhadiah nih. Buat yang belum paham, jadi buat temen-temen setelah nonton video RJL dan suka dengan episodenya, bisa banget download videonya, lalu bikin klipnya sekitar 2-5 menit dari pembahasan yang menurut kalian paling seram atau menarik. Lalu, upload videonya di TikTok, kalian kasih judul, sumber, dan hashtag RJ5clip di caption. Nah, beres deh. Setelah upload, jangan lupa untuk kabarin kita nih. Bisa DM ke akun TikTok atau IG kita di RJ5 Official, RJL Saset, atau IG Bang Fajar Don Fajar Aditya. Nah, 5 views klip terbesar nanti akan kita kasih reward setiap tanggal 1 per bulannya ya. Selamat mencoba. Ya, Mbak Cynthia boleh dijelaskan awal mula menempati rumah joglo itu seperti apa ceritanya? Iya, jadi awal mulanya itu tahun 2015, Mas. Saat itu saya bertemu dengan suami. Tidak perlu waktu lama, akhirnya di tahun 2016 saya menikah sama suami. Sebelum menikah itu, saya menemui seseorang yang saya sebut bapak gitu nggih. Nah, dia itu sudah saya anggap bapak saya sendiri karena almarhum bapak saya sudah meninggal. Jadi kalau minta apa-apa doa restu itu ke beliau. Nah saat itu saya berkunjung ke rumah beliau itu pengen meminta doa restu sekaligus doa, minta didoain supaya lancar gitu sampai hari H. Iya. Pada saat dia mendoakan saya, anehnya itu Mas, di dalam batin saya itu saya seperti melihat sosok seekor ular yang sangat besar. Hitam legam, sangat besar, seperti melingkari sesuatu, tapi saya tidak tahu melingkari apa. Nah setelah itu saya tanyakan ke beliau, Pak, kok saya melihat ini ya pas waktu Bapak mendoakan saya. Maksudnya apa ya ini? Saya gitu Mas. Terus bapaknya itu bilang gini, ya ini yang akan kamu hadapi kalau kamu menikah sama suamimu. Pada saat itu saya nggak tahu itu apa, saya memilih untuk ya wes lah paling bisa juga melalui, nggak apa-apa wes gitu. Saya bilangnya, saya dalam hati gitu Mas. Nah penglihatan batin tuh maksudnya gimana tuh Mbak? Jadi pas gini, mimpi bukan? Bukan Mas. Jadi memang dari kecil itu saya tuh emang agak peka, sering ya emang agak peka dari kecil itu. Sampai akhirnya ada masalah keluarga, adik saya keganggu kayak gitu kan. Akhirnya bapak saya minta tolong ke bapak ini. Jadi dia itu ya gurunya bapak tapi sudah dianggap sebagai orang tua gitu loh. Gitu loh. Jadi di beliaulah saya akhirnya jadi agak ketutup gitu loh Mas. Nggak bisa melihat secara langsung gitu, tapi secara batin masih bisa merasakan. Iya. Nah, setelah itu saya menikah sama suami tahun 2016. Akhirnya saya diboyong ke sana karena memang niatnya suami menikahi saya itu untuk menemani ibunya. Karena ibunya ini sendirian masih rumah. Ayahnya sudah meninggal, ibunya sendirian, dan suami saya itu bekerja di luar kota. Gitu, pulangnya 1 minggu sekali. Jadinya setelah menikah saya langsung ke rumah mertua menemani beliau. Awal-awal tuh enak banget masih sana. Saya nggak boleh masak, saya nggak boleh bersih-bersih karena mertua saya kan sakit-sakitan.
Jadi ada ART yang untuk khusus membersihkan rumahnya mertua. Jadi saya cuma fokus kerja, terus kalau pulang kerja malam menemani mertua. Gitu. Karena saat itu ya mertua ya baik, saya juga gimana ya di sana yo nggak dibebankan macam-macam. Yo saya betah. Awal-awal saya betah di sana. Sampai akhirnya tetangga saya kan bilang gini, Mbak, kok anu ya untungnya ya suami sampai segera menikah, jadi ibu itu ada yang menemani gitu. Terus saya kan tanya gini loh, kenapa memangnya Bu? Gitu, tetangga saya bilang gitu. Ya karena kasihan ibu itu pindah-pindah tidurnya selama suami ini sampai kerja itu. Karena di lingkungan sini tetangga itu udah tidak ada yang berani menemani ibumu di rumah gitu. Tidak ada yang berani? Iya, tidak ada yang berani Mas. Saat itu saya masih, oh ya sudahlah gitu, sudah. Oh ya wes nggak apa-apa, saya nggak mau cari tahu lebih lanjut. Tapi saya tetap penasaran dalam hati, tapi tidak mau memikirkan. Nah akhirnya sampai saya hamil, punya anak pertama. Baru di situ saya mulai nggak betah. Saya mulai merasa cemas, khawatir. Terus ibu itu setiap malam kan ketindihan Mas. Tidak berani tidur sendiri ibu itu. Jadi ibu itu kalau tidur sama saya selama suami di luar kota. Tidur sama saya karena takutnya nanti ketindihan nggak bisa bangun. Gitu ibu. Tiap hari ketindihan? Iya, ibu itu sering ketindihan. Jadi makanya ibu itu nggak berani di rumah sendiri. Harus ada temannya itu karena itu sering ketindihan itu. Sering mengigau gitu loh. Sampai malam itu juga nggak bisa tidur, biasa Mas ibu itu. Saya nggak tahu kenapa ya, mungkin orang tua seperti itu mungkin ya. Ya dengan sabar akhirnya ya wis nggak apa-apa Bu gitu. Sampai saya merasa benar-benar nggak betah juga di situ. Rasanya tuh khawatir gitu loh Mas. Malam itu kayak tidur itu kelisian gimana ya, kayak sering kebangun gitu loh. Dan anehnya sejak anak saya yang pertama itu lahir, saya tuh sholat jadi nggak bisa di tempat sholat biasanya. Kan kalau di rumah joglo itu kan ada namanya bilik kamar toh Mas. Bilik kamar itu ada 3, namanya centong bahasa Jawanya. Ada 3, yang satu di tengah, yang 2 di kanan kirinya, gitu loh. Dan biasanya di tengah itu saya nggak tahu untuk apa itu, saya belum tahu. Yang saya tahu ya itu tempat sholat. Tapi saya sholat di situ nggak bisa Mas. Saya tuh merasa kayak ada makhluk yang sangat besar gitu loh di hadapan saya waktu saya sholat. Seperti ada makhluk yang tinggi besar gitu loh, warnanya hitam. Saya coba pindah lagi sholat, coba kok kayak gini ya. Awalnya saya ketakutan Mas. Lah, ini kok seperti ini apa gitu loh. Akhirnya saya coba pindah sholat ke ruangan lain. Pada saat itu kan memang kalau rumah joglo kan lebar gitu loh Mas, banyak lemari, banyak dipan. Jadi saya sholatnya ya di dekat dipannya mertua lah gitu. Di situ juga sama Mas. Ada makhluk tinggi besar malah bermata merah duduk gitu nemani saya sholat. Kan kalau sholat gini otomatis kan di depan kalau ada apa-apa kan ya kelihatan loh Mas. Batinku aku kiwis nggak bisa melihat apa-apa. Lah kok aku melihat gitu kan, jadi gimana ya, jadi merasa kayak takut, merasa kayak was-was gitu loh. Saya mau cerita ke suami, takutnya suami nggak percaya. Cerita ke ibu mertua, takutnya nanti malah cemas. Saya pindah lagi akhirnya sholat. Cobalah sholat di kamar. Kan kalau di rumah joglo itu kan memang nggak ada kamar Mas ya. Jadi sebelum saya menikah itu memang dibikinkan kamar baru sama mertua. Nah saya di situ sholatnya. Nah saya sholat di situ, kok ada lagi makhluk itu. Semakin nggak betah aku di situ. Sholat nggak bisa, tidur nggak nyenyak. Jadi Mbak Cynthia pas lagi sholat di depannya ada? Iya, ada makhluk besar itu. Iya, duduk Mas, lihat aku sholat Mas itu. Aku ya nggak tahu kok bisa seperti itu. Lah aku akhirnya gimana ya ini? Aku gimana ya? Akhirnya aku ingat, oh iya aku ingat bapak yang awal nikah aku datangin itu. Cobalah ke sana. Terus akhirnya ke sana, aku didoain biar hatiku tenang, wis nggak apa-apa.
Kalau sekarang sholat di kamar aja gitu. Ini aku kasih cari batu kerikil di sekitar rumahku, nanti bawaan sini tak doain gitu. Nah setelah batu kerikil itu didoain sama bapak itu dibungkus sama kertas biasa gitu. Terus bapaknya bilang gini, Mas, pulang dari sini ojo mampir-mampir gitu. Pulang dari sini jangan mampir kemana-mana, langsung pulang. Dan ini kayak iki nggak oleh mau tok neko kamar. Dan ini nggak boleh kamu keluarin dari kamar. Jadi batu itu tetap sampai sekarang di kamar, Mas. Masih ada? Masih ada. Ini aku punya fotonya, Mas. Oh, boleh? Iya, fotonya ini. Ini sengaja aku taruh di atas jendela sini, Mas. Ini di kamar Mas? Iya, ini di sini. Ini foto ini. Ini dalamnya batu kerikil, Mas. Batu kerikil biasa. Aku nggak tahu itu. Kok aku dibawain itu, aku nggak tahu. Kenapa aku dibawain itu, aku juga nggak tahu. Sampai malamnya itu, Mas, aku mimpi. Perasaanku tuh di kamar tuh penuh sama makhluk. Makhluknya itu cuma kelihatan wajahnya aja, Mas. Tubuhnya itu berbulu dan hitam. Tapi wajahnya ada yang cewek, ada yang menyeramkan, ada yang cantik gitu. Itu penuh sekali kamarnya itu. Sampai aku melihat kayak makhluk itu kesedot di batu itu, terus nggak bisa keluar. Jadi aku baru tahu, oh ternyata batu ini buat ngerangkeng itu makhluk gitu loh. Ternyata itu fungsi batunya itu, Mas. Gitu. Setelah ada batu itu udah bisa sholat lagi? Iya, setelah itu udah bisa sholat lagi, nggak ada gangguan macam-macam. Aku juga nggak pernah ketindihan gitu ya. Sampai aku punya anak kedua aku lahir. Itu tahun 2018. Anak kedua aku lahir itu juga tetap nggak ada gangguan. Cuma ya kalau suara dari lumbung itu masih ada, Mas. Cuma tak cuekin, tetap tak cuekin aja gitu. Sampai di tahun 2020. Anakku yang kecil nomor 2 ini umurnya 2 tahun, Mas. Nah saat itu kan COVID nggih. Yeah. Nah kalau COVID itu kan suami bekerja dari rumah, jadi udah ada temennya aku. Itu ya nggak ada gangguan sama sekali. Jadi kalau suami di rumah itu aman gitu. Sampai suamiku itu mimpi, Mas. Kan kalau di rumah joglo itu kan nggak boleh tidur di tengah-tengah tiang 4. Jadi rumah joglo itu kan ada istilahnya gini, Mas, bentuknya. Jadi tiangnya 4 gini loh, Mas. 1, 2, 3, 4. Oke, di ruang tengah ini ya? Iya, ini di ruang tengah. Jadi suamiku tuh tidur di tengah-tengah sini, Mas. Itu maksudnya kenapa nggak boleh tidur situ? Pamali? Iya, pamali. Mitosnya nggak boleh kalau tidur di tengah-tengah situ. Tapi suamiku tidur di situ. Paginya dia cerita, Bun, aku kok mimpi yo. Mimpinya itu kok ada ular masuk ke atas genteng. Ularnya hitam megam gitu loh, Mas. Besar, bobol atas genteng itu masuk. Kayak kelaparan gitu loh, Mas. Aku jaluk mangan le. Aku minta makan le. Gitu. Sebelum suamiku jawab itu, ular itu masuk, Mas, ke perutnya suamiku. Masuk ke perutnya suamiku, terus dia kebangun. Dia cerita sama aku bilang, ya tak anggap mimpi bunga tidur itu ya, mungkin bisa aja sampean pikir lah. Takut kui nanti suamiku kepikiran jadi sakit gitu loh, Mas. Tapi setelah itu, Mas, aku tuh sering didatangi malian sama suara yang gak ada wujudnya. Ini tepat 1 bulan sebelum mertuaku meninggal. Jadi suaranya ini tuh datengin aku tuh dalam keadaan sadar atau tidak sadar. Soalnya mau tidur aku kok malah didatengin suara itu. Suaranya cewek, Mas. Suaranya bilang gini, bojomu oleh tak gawa gitu. Ya dengan kesadaran penuh aku langsung geragap gitu ya. Langsung bilang, ojo lek bojoku ojo. Saya bilang gitu. Jangan, kalau suamiku jangan gitu. Itu kayak dibisikin gitu? Iya kayak dibisikin, Mas. Jelas banget, aku ingat jelas. Ini aku antara halusinasi apa enggak, tapi hatiku tuh bilang, ojo diolehi, ojo muni iyo. Hatiku tuh kayak bilang gitu, Mas. Lah kok itu tanya lagi toh, suara itu tuh tanya lagi toh, Mas, ke aku. Tanya gini, lek mertuamu oleh tak ora. Aku kan jawabnya ya lama toh, Mas itu.
emangnya kalau aku bilang iya akan jadi apa? Aku ya penasaran kan, aku juga penasaran. Ya wes lah aku bilang, ya wes lek mertua aku ya nggak apa-apa, gowo-gowonan. Saya bilang gitu, ya udah kalau mertua aku ya udah bawaan nggak apa-apa. Wes hilang, suara itu hilang mas, nggak kedengar lagi. Sampai akhirnya mertua aku sakitnya tambah parah mas. Punggungnya sini ngerasa sakit gitu loh, sakit sampai tembus dada. Itu beliau itu masih bisa ngapa-ngapain, wong beli bunga aja sama aku masih kuat, saya bonceng, tak bonceng itu masih kuat mas. Akhirnya kok siangnya pulang dari beli bunga itu kok ngedrop, tiba-tiba ngedrop nggak sadar, akhirnya sama suami dibawa ke rumah sakit. Nah di rumah sakit itu sekitar 2 harian mas. Ya tak pikir ya mertua aku itu bakal sehat karena berkali-kali ke rumah sakit kan pulang, 5 hari ke rumah sakit pulang dengan keluhan yang sama. Biasanya pneumonia atau batuk itu kalau nggak gitu nyeri dada itu selalu pulang ya. Tak pikir ini pulangnya ya ini pasti pulang lah gitu. Minggu malamnya itu mas, posisi itu suami sama iparku itu menjaga mertua di rumah sakit. Aku di rumah sama anak-anak. Aku kan kalau di rumah kan ada 2 bagian toh, ada yang dapur itu sama yang di rumah lah. Pas di rumahnya sama anak-anak itu sendirian gitu. Kakaknya suami ada di dapur pada saat itu. Lah aku sendirian di rumah itu, anak-anakku main seperti biasa mas. Anakku yang nomor 2 ini teriak gini, Bunda ada hantu gitu. Dia nunjuk ke arah sentong yang bilik tengah itu mas, yang buat sholat itu. Aku keluar kamar, otomatis aku keluar kamar karena dari dalam kamar tuh aku kaget. Makhluknya itu kayak tinggi besar gitu loh mas. Jadi kayak kelihatan belakangnya aja. Dia jalan pelan dari tempat tidurnya mertua mengarah ke bilik yang ada jadi tempat sholat itu, ke bilik tengah, centong tengah yang buat sholat itu mas. Aku ya kaget, apa itu kok sampai seperti itu gitu loh. Bayangan atau beneran itu aku antara aku nggak mau tahu, aku ketakutan itu pada saat itu, ketakutan sama anak-anakku. Aku tarik anak-anakku masuk ke kamar, tak kunci kamarnya. Tapi sosoknya yang dilihat jelas sama Mbak Cynthia? Jelas banget itu mas. Sosok hitam? Iya sosok hitam. Aku takut pada saat itu. Aku pokoknya nggak mau lihat lagi. Aku masuk ke kamar, tak kunci mas. Lanjut keesokan harinya itu mas, suamiku itu kan Senin ya mau kerja. Ibu udah agak mendingan gitu pikirnya suami. Ibu sudah mendingan, telepon aku, Bun gantian jaga ya, kamu yang jaga ibu, aku tak kerja gitu. Terus aku bilang gini, dalam hati itu aku udah feeling berat mas itu, nggak sampai naik toh ya yang menjaga ibu, sampai nanti menyesal loh kalau nggak jaga ibu. Gitu, nggak kamu aja toh ya yang menjaga ibu gitu maksudku mas. Terus untungnya suamiku tuh manut mas, nurut. Ya wes aku harus menjaga ibu. Tuh aku nggak pikir macam-macam ya seperti biasa dengan aktivitas di rumah. Lah aku 1:30 siang itu ditelepon suamiku, kaget, ibu meninggal. Pada saat itu mertuaku meninggal. Aku ya wes nggak bisa diajak omong, aku wis menangis pun kayaknya aku kayak masih shock gitu loh. Aku masih belum kepikiran itu kaitannya kejadian makhluknya ada, aku lihat makhluk itu sama mertua aku meninggal itu aku belum ngaitin mas itu. Mungkin kebetulan aja gitu ya. Mungkin kebetulan aja itu kayak gitu, aku mikirku mungkin kebetulan. Nah setelah itu ibu meninggal kan suami jadi di rumah nemenin aku dulu, karena aku nggak berani, jujur aja aku nggak berani karena kamar mandi di rumah joglo itu kan biasanya di luar gedung, di luar bangunan gitu ya. Tapi kan kalau ini kan sudah direnovasi jadi di dekatnya dapur gitu ya. Jadi aku masih nggak berani itu sendiri di rumah karena kamar mandinya masih jauh. Setelah ibu meninggal itu bagiku itu adalah titik terberatku mas sama suami. Suami itu juga jatuh sakit, entah sakit apa, tiba-tiba itu badannya kurus mas. Dari berat badan 83-84
jadi ke 60-an, 64. Dalam waktu? Dalam waktu 2 bulan 3 bulanan. 2-3 bulan turun 20 Iya, kiloan? Iya turun, aku nggak tahu itu sakitnya apa. Tapi katanya tuh ngeluh sini sakit, dadanya sakit gitu loh. Sudah tak periksakan sampai ke poli jantung, poli penyakit dalam, itu ke poli penyakit dalam sama ke poli paru itu nggak ada penyakitnya. Jadi ya medis mungkin nggak ada. Jadi mungkin pikiran kali Mas, karena ibu itu kan gimana ya, dia itu kan masih keinget wajah ibu ketika nggak ada tuh Mas. Ya Allah, ibu nggak ada itu loh di pangkuanku itu, padahal ibu udah mau makan, udah sehat, aku udah mikir ibu pulang, kok ibu tiba-tiba nggak ada. Itu mungkin dia terpukulnya di situ Mas. Oh iya, shock gitu. Begitupun juga aku, karena pada saat itu ekonomi keluarga kan masih belum settle, masih belum baik-baik saja. Apalagi ditambah kan selama menikah itu kan yang maaf ya, untuk pulang pergi pun kan maksudnya nafkah aja kan cukup habis untuk keperluan suami di luar kota gitu loh. Jadi aku tuh makan ikut mertua Mas. Jadi ketika mertua meninggal ya wis ekonomi ya jatuhnya pada saat itu. Ditambah gangguan dari aku juga, aku diganggu juga di rumah, makin diganggu gitu loh. Mungkin perlu berapa ya, sampai ibu 40 harian mungkin ya. Itu suami akhirnya memberanikan diri, kayaknya kalau aku kerja pulang pergi fisikku nggak kuat gitu, aku malah tambah sakit. Gimana kalau kita nekat saja Bun, aku tak ke kos, sambil kamu di rumah sendiri gitu. Ya akhirnya dengan tabungan seadanya waktu itu ya mulai renov dapur, mulai renov, mau buat dapur kecil-kecilan ala kadarnya gitu Mas, biar aku berani nggak lagi masak di dapur bekasnya mertua itu. Jadi kan lebih dekat. Karena jujur saja waktu masih ditemani suami itu sudah ada kejadian aneh-aneh. Aku mandi atau di dapur kamar mandi itu udah ada kejadian aneh. Kan itu dekat dengan lumbung padi tuh Mas. Ruangan lumbung padi yang nggak pernah dibuka. Terbengkalai itu. Iya, yang nggak pernah dibuka sama sekali, nggak ada penerangan. Tapi aura di rumah itu setelah mertua meninggal sama aja atau lebih wingit atau gimana gitu? Lebih wingit Mas, lebih singlu kalau katanya orang Jawa itu. Kayak lebih gimana ya? Lebih perindang-perinding gitu loh Mas. Perindang-perinding. Iya, lebih merinding gitu loh Mas. Gitu ya? Iya, lebih merinding gitu loh. Kadang itu aku malam itu ya kalau mau ke toilet atau mau kamar mandi gitu ya pipis ya. Ya anggitku ya aku biasa ke kamar mandi yang dulu di dapurnya lama gitu ya. Itu tuh jadi merinding Mas, kadang buka keran gitu denger suara aneh-aneh. Buka keran kan seharusnya air mengalir kan Mas itu. Itu enggak, suaranya itu kayak orang nangis, kayak anak tertawa. Kayak di dapur itu kayak banyak aktivitas masak gitu loh Mas. Keran itu tak matiin, udah nggak ada suara apapun. Lah kan aku jadi kayak ini beneran aku halusinasi apa beneran sih gitu. Terus aku nganggepnya itu wes paling perasaanku tok karena aku sendirian ditinggal mertua, mungkin seperti itulah aku jadi tersugesti gitu. Sugesti. Iya. Tapi boleh lihat nggak Mbak? Rumahnya pas malam hari ada nggak? Ada Mas. Tapi ini dari luar loh Mas. Nggak apa-apa Mas kalau dari luar. Boleh. Iya. Kalau dari luar seperti ini Mas. Ini tuh teras yang mertuaku dulu pas waktu mertuaku masih hidup, ini tuh ruang tamunya Mas. Oh, emang ada space gitu ya? Iya, sekarang kan aku nempati yang ini, yang Bali ini. Ini jadi ruang tamuku. Kalau dulu tuh ini Mas. Waduh. Dari luar aja udah begini ya Mbak ya? Iya, kalau dari luar ini orang aja lewat katanya takut gitu loh. Makanya Mbak ditambahin lampunya ya gitu. Seperti itu Mas. Sampai aku dimimpiin tiap malam tuh dimimpiin mertuaku Mas. Jadi setelah mertuaku meninggal, terus suami tuh kerja keluar kota ngekos pulang seminggu sekali, itu aku sering banget dimimpiin. Kan katanya kalau di budaya orang Jawa ya, di budayanya orang Jawa itu 40 hari itu biasanya arwah masih ada di sekitar rumah ya. Lah itu tuh aku dimimpiin mertua sampai 100 hariannya loh Mas.
Jadi setiap malam itu aku kayak mimpi mertua aktivitas di rumah, terus mertua kayak ngintipin aku sama anak-anak di kamar. Setiap hari? Setiap malam. Jadi sejak itu aku tuh malam tuh nggak bisa tidur, Mas. Aku tidurnya mesti tengah malam. Kalau tidur jam 8, jam 9 tuh aku mesti kayak dalam mimpiku tuh kayak aku tuh jalan-jalan di sekitar rumah gitu loh, Mas. Mungkin jiwaku kayak mau jalan-jalan di sekitar rumah. Dan aku lihat macam-macam, Mas. Apa aja yang di rumah aku bisa lihat di mimpiku itu. Sosok lain maksudnya? Iya, sosok lain. Sosok kayak yang genderuwo tadi, ternyata dia tempatnya di sini. Kayak orang tua, tempatnya di sini. Aku mikirnya itu mungkin tumbal rumah mungkin ya. Kayak di orang Jawa dulu itu kayak tumbal rumah itu semacam penjaga gaib untuk menjaga rumah. Karena kalau orang dulu kan bahaya banget toh, Mas, apalagi kalau rumah sebelum kemerdekaan. Biasanya maling pun kan sakti-sakti kalau zaman dulu. Jadi rumahnya itu dipagari, dijaga biar aman dari maling atau dari rampok gitu. Itu rata-rata rumah joglo itu seperti itu di Jawa. Nah, jadi terakhir itu, Mas, 100 hariannya ibu itu, aku tuh mimpi yang terakhir itu. Sebelum mimpi itu kan tak batin toh, Mas. Aku tuh kayak bilang gini, Bu, kenapa sih Bu jenengan kok mimpiin aku terus? Kenapa sih Bu ibu itu mimpiin aku terus? Padahal aku doain ibu, aku selalu ngirim Al-Fatihah gitu nih. Kok ibu mimpiin aku, kenapa? Nah, itu kejawab di mimpiku yang terakhir itu, Mas. 100 harian ibu itu, aku mimpi ibu itu kayak datengin aku dari pintu belakang. Jadi yang ngecentong bilik tengah kamar itu kan aku buat dapur loh, Mas. Terus aku jebol temboknya buat pintu akses ke belakang rumah. Lah ibu tuh masuknya dari situ, Mas. Dia tuh tersenyum bahagia gitu loh datengin aku. Tersenyum sambil langsung meluk aku, Mas. Tanpa berkata-kata gitu loh. Terus aku tanya, loh Bu, ibu mau kemana? Soalnya dia tuh setelah itu narik aku, Mas, narik tanganku. Mau ngajak aku kemana Bu? Gitu, arahnya tuh ya ke pintu belakang itu. Seketika itu pas aku bilang kayak gitu, ibu tuh lepasin tanganku. Ibu tuh jalan terus ke situ, terus ngilang ke balik pintu itu. Yang aku lihat tuh, wah, bersinar banget kayak cahaya gitu loh, masih balik pintu itu. Wah, ibu menghilangnya, berarti ibu pamitan mungkin ya sama aku, ibu mau pergi ke tempat yang lebih baik gitu. Aku ngikutin lah ibu, mau lihat kemana sih ibu perginya gitu. Tapi setelah ibu itu ketelan cahaya di dalam mimpiku itu, Mas, yang aku lihat tuh bukan cahaya lagi, Mas, tapi mulut ular yang menganga lebar sebesar pintu. Jadi kan pintu rumah kan biasanya cuma 2 meter ya, Mas. Itu mulutnya ular tuh menganganya itu lebar banget sampai lebih dari pintu itu. Aku langsung bangun, tapi setelah bangun aku ingat mimpiku kayak gitu. Ular hitam gitu? Iya, ular hitam lagi, Mas. Aku nggak tahu itu artinya apa, tapi aku cuma bilang gini, maaf ya Bu, aku nggak bisa nolong ibu, yang bisa nolong itu anaknya ibu. Aku bilang gitu, Mas. Berarti ibu mertuanya itu masuk ke pintu itu yang tadi cahaya, tapi tiba-tiba Mbak Cynthia lihat jadi mulut ular itu? Iya Mas, bener. Kayak gitu. Setelah itu, barulah aku diganggu lagi sama bisikan-bisikan yang itu, yang di awal tadi, yang minta mertuaku itu, Mas. Tapi bisikan itu datengin aku setiap malam, Mas. Pusingnya, jibeknya itu aku di situ. Mau gimana ya? Ibaratnya aku habis kehilangan mertua, suami juga masih sakit, terus ekonomi juga masih terpuruk pada saat itu. Terus aku dapat gangguan di rumah seperti itu, gimana ya Mas rasanya? Ya sedih itu loh, apalagi yang diminta itu anak-anakku, Mas. Setiap malam itu kayak gini, boleh oleh rando anakmu tak jikuk siji. Siapa loh Mas yang nggak sedih kayak gitu? Sedangkan anak-anakku gimana sih perasaannya ibu? Kalau anak-anaknya misalkan sampai ke bawah hal-hal yang enggak, itu loh Mas maksudnya gitu loh. Kayak aku tuh takutnya nanti jangan-jangan ini suara bukan halusinasiku aja, jangan-jangan ini bener-bener suara yang
bener-bener pengen ngambil anakku. Dalam hatiku gitu mas. Kalau enggak anak pertama ya anak kedua mas mintanya. Setiap malam mas aku diganggu seperti itu. Ada bisikan itu? Iya ada bisikan. Suaranya sama terus? Sama mas, sama. Anakmu sing iki oleh enggak tak gowo bilang gitu. Ya aku dalam hati gini tak bentak gitu. Gak usah datang-datangin aku, orang usah rene-rene aku bilang gitu. Gak usah rene-rene. Aku nggak ngizini awakmu gawa anak-anakku gitu. Aku nggak akan pernah mengizinkan kamu membawa anak-anakku gitu. Lah kok keesokan harinya masih datang lagi mas. Datang lagi, mintanya bukan anakku mas. Mintanya kakak iparku, mbaknya suamiku. Beliau itu kan memang sering sakit-sakitan juga tuh. Wesiku saat itu aku pada saat itu wes ojo wani-wanine kowe njaluk dulure bojoku aku bilang gitu. Oh, jangan berani-beraninya kamu minta ke aku ngambil bahkan itu saudara suami. Aku bilang gitu mas. Pergi ya aku bilang gitu, tak usir gitu, ngalio gitu. Karena aku saking sumpeknya, aku cerita sama suami ki yo gimana ya mas yo. Suami ki apa percaya tak ceritain kayak gini apa ya percaya aku cerita kayak gini. Akhirnya aku pusing lagi aku di rumah tuh kayak pengen minggat toh mas, pengen lari-lari ya dari rumahku. Itu pengen lari-lari aku pergi ke rumah bapak tadi. Cuma di sanalah tempat aku bisa tenang. Nah itu aku baru cerita sedikit aja sama beliau jawab gini, kuwi lek mau iyani jaluk bojomu iso katut koyo maratuamu. Jadi kalau itu kamu iyain suamimu boleh dibawa, itu ya sama kayak mertuamu, ya dibawa akhirnya. Aku tuh tanya gini mas sama bapak itu, nah itu siapa pak, itu siapa? Bapaknya itu diem aja, gak mau jawab. Jawabnya cuma gini, ya makanya kamu ibadah banyak zikir gitu, itulah bentengmu satu-satunya gitu mas. Berarti itu belum terjawab itu belum ya? terjawab itu mas, belum terjawab. Siapa sosok itu tuh belum terjawab. Nah yang paling ekstrim itu gangguan di tahun 2024, 2023, 2024. Pada saat itu kan anakku sudah sekolah ya mas ya, sudah sekolah TK, sekolahnya full day. Jadi aku sering sendirian di rumah. Nah pada saat itu kan memang sering hujan, tahun-tahun itu memang sering hujan banget di daerahku itu. Nah aku itu kalau hujan kan namanya sendirian di rumah, apalagi siang-siang kan ya biasalah dibuka pintunya, jendelanya dibuka gitu, biar nggak takut di rumah sendirian. Saat itu aku tuh lagi enak-enak tidur siang mas, di tengah-tengah soko 4 itu tadi, aku tidurnya di situ lagi. Di tengah-tengah ruang di antara soko papat tadi itu di rumahku. Nah aku tuh kayak tidur tuh kayak merasa kayak dilihatin yo. Padahal aku tidurnya sebentar mas. Kok berasa dilihatin, tapi kok yang lihatin kok dari arah sana, dari arah atasnya meja makanku mas. Itu sudut dulunya itu pintu bilik centong sebelah kanan, tapi tak tutup, tak jadiin meja makan tempat makan. Nah, di sini mas tak tunjukin. Boleh. Iya. Nah, di sini mas. Posisinya di sini, di atas sini. Jadi di atas sini tuh aku lihatnya ada sosok, aku benar-benar ingat wajahnya mas. Sampai aku nggak lupa seperti ini itu sampai sekarang. Jadi dia itu tuh kayak melayang-layang di udara, tapi dia lebih tinggi dari kuntilanak yang lain. Bersih banget mas, bersih banget dari atas sampai bawah tuh bersih, tidak ada noda tanah, tidak ada pakaian yang kusam, itu tidak, bersih sekali dan ganteng juga mas. Wajahnya tuh ganteng. Iya ganteng, tampan kalau menurut saya. Ini cowok? Iya cowok mas, kunti cowok mas. Rambutnya pendek segini loh mas. Dia melayang liatin aku, jadi selama beberapa detik itu aku tatap-tatapan sama dia. Tatapannya tuh intens, terus tajam, tapi menusuk gitu loh, tapi menakutkan gitu loh mas. Aku tuh nggak bisa gerak sama sekali loh itu. Sampai
dia lama-lama menghilang dan aku kedengeran suara lain. Itu waktu hujan, waktu di rumah sendiri waktu hujan angin. Nah, sampai aku dengar suara ketawa, otomatis kan ya aku kaget. Sopo iki wong aku sendirian di rumah gitu ya. Aku lihat pelan-pelan ke arah kananku. Ada kunti lain Mas yang masuk. Dia itu nempel di dinding. Kepalanya tuh di bawah, ke bawah gini, sambil merangkak posisinya, tapi nempel di dinding. Dia ngetawain aku Mas karena ketakutan mungkin ya. Ketakutan lihat aku nggak bisa gerak itu, mungkin lihat temennya itu. Entah dapat keberanian dari apa Mas aku ya. Tiba-tiba tuh aku gini, jasi sopo neh we. Aku bilang gitu dengan marah aku. Siapa lagi kamu? Aku bilang gitu. Lah gimana loh Mas? Ya nggak rasis ya. Soalnya habis lihat yang ganteng terus lihat yang jelek kayak gitu, siapa yang nggak marah? Marah Mas. Apalagi di rumah sendirian, gangguan apalagi ini, kok ada jelek itu, makhluk jelek itu gitu loh ya. Jadi itu wajahnya tuh hancur Mas, kayak ada kulit lain di atas wajahnya Mas. Jadi kulitnya numpuk-numpuk gitu loh Mas, tapi kelihatan hancur gitu, cuma kelihatan matanya tok aja. Yang ini yang cewek ini? Yang cewek ini terus rambutnya gimbal Mas. Kan kalau misalkan kunti itu jempalik atau apa terbalik gitu ya, rambutnya. Itu biasanya rambutnya kan gini, itu enggak Mas, saking gimbalnya enggak bisa gitu, kayak lusuh banget, jelek banget. Bah ini mesti mampir ini hujan-hujan. Sejak saat itu Mas aku nggak berani lagi buka pintu ketika hujan, wes nggak berani lagi aku. Berarti tuh Mbak Cynthia ngelihat sosok itu nggak kayak lagi mimpi ya, emang Nggak beneran mimpi, ya? Mas, beneran Mas itu. Sampai ada lagi Mas ini, aku bangun tidur pagi-pagi kan di sebelah rumahku itu ya itu kan tanamannya mertua. Jadi mertua itu sengaja menanam jambu darsono namanya. Jadi jambu itu tuh kayak memang di kaitannya mitosnya jambu darsono itu adalah penarik energi astral gitu loh. Jadi mesti ada yang nungguin gitu ya. Nah itu letaknya itu di pas tepat di barat rumahku dekat jendela. Itu pas subuh-subuh aku mau bangun ya Mas ya. Itu tuh aku sebenarnya udah lama kayak ada yang ngeliatin waktu tidur, itu udah lama banget Mas. Pada saat itu tuh mau aku bangun-bangun tuh seharusnya kan ya wes biar mood nggak lihat apa-apa gitu ya. Lah kok aku tuh lihat ada kuntilanak yang ngeliatin aku Mas. Tapi badannya tuh bersih, bajunya bersih, rambutnya tuh panjang Mas, tapi nggak sampai tanah, cuma bersih gitu aja, pucat gitu ya. Ngeliatin aku diem aja Mas. Ketika aku bangun, aku lihat kayak gitu, aku misal lagi Mas. Jasik nyapo enek kowe neh ngono, aku bilang gitu. Nyapo enek wong enek koyo ngono kuwi neh, aku bilang. Tibae awakmu to sing nyawangi aku turu, aku bilang gitu. Ternyata kamu ya yang selama ini lihatin aku tidur, aku bilang gitu. Ngalih kayak gitu, aku usir gitu. Pergi. Akhirnya tanpa perlawanan, kok Sujokno si kuntilanak ini kok nggak mendekat. Dia tiba-tiba cuma jalan aja ke barat, terus ke arah jendela hilang Mas. Sejak saat itu tak tebangi Mas pohon-pohon di barat rumah itu, wes nggak ada pohon-pohon lagi. Jalannya gimana dia? Melayang? Jalannya tuh kayak lurus aja gitu, seret gitu loh Mas. Nggak anu itu, nggak Sujokno nggak ada perlawanan apa-apa itu Sujokno dari dia. Jadi itu ada di pekarangan rumah gitu ya? Iya, ada di pekarangan rumah Mas itu. Jadi siang-siang aja ada ya begituan di situ Pagi, ya? subuh-subuh aja ada Mas. Sampai akhirnya aku mulai ngonten tahun 2025 ini loh Mas. Sampai sudah tertekan ya, saking tertekannya itulah aku. Aku mau cerita sama suami ya, suami gimana ya? Suami kan nggak mau aku tambah ketakutan, jadi mungkin dia perasaanmu aja gitu ya. Aku semakin tertekan, gimana ya, aku kok tidur malam nggak bisa, kelisian gitu loh Mas, apa ya, kebangun-bangun, terus tidur siang juga nggak bisa. Jadi aku cerita sama teman-temanku, konten no gitu. Jadi aku sampai tertekannya, sampai nggak bisa tidur, akhirnya tak kontenin itu Mas akhirnya. Lawang siang aja aku ya diganggu loh Mas. Lah tidurnya enak-enak aja itu loh ya. Masih aja aku tuh kayak tidur siang,
Aku kan kalau tidur ya bantalan ya Mas ya. Itu enggak kayak ketindian, tapi aku lihat sosok itu. Lah kok bantalku ini berubah tuh Mas? Berubahnya gimana? Berubah jadi di pangkuannya sosok. Sosoknya jelek eneh, ya jelek lagi sosoknya. Kayak apa jenis, aku tidur di pangkuannya, terus kepalaku dielus-elus sambil dilelo-lelo, sambil dinyanyiin lagu Gending Jawa. Awalnya familiar lagunya, tapi lama-lama nggak familiar, apa ini bahasanya, kok kata-katanya aku nggak bisa ngenalin ini bahasa apa gitu. Akhirnya aku nggak bisa gerak karena kayak ketindihan, nggak bisa gerak, nggak bisa nafas. Ya itu, aku baca baru bisa bangun. Setelah bangun ya tak pisui lagi tuh, misu lagi aku. Sering misu pas aku di rumah, karena aku saking jibeknya Mas. Aku kalau dibilang stres biarin aku, karena saking banyaknya gangguan itu loh Mas. Dan suami ya tak ceritain, ya percaya nggak percaya ya gimana ya. Yes, itu tidur kayak berasa ada yang jalan-jalan, nenek-nenek jalan-jalan itu udah biasa Mas. Kayak anak-anak kecil berlarian itu udah biasa, udah makananku sehari-hari di situ. Siang pun juga seperti itu. Jadi aku tidur siang, malam itu hanya bisa jenak kalau suami pulang ke rumah Mas. Kalau sendiri nggak bisa nyenyak? Kalau sendiri nggak bisa, sendiri sama sekali nggak bisa. Tuh, pernah nggak minta temenin tetangga gitu atau apa? Ada yang mau nggak? Nggak berani Mas tetangga. Tetangga nggak berani? Nggak berani Mas. Kan udah disepil itu tadi sama tetanggaku yang awal nikah itu bilang nggak berani gitu. Jadi aku ya tak pendem sendiri, nggak pernah serawung, ibaratnya nggak pernah bersosialisasi ke tetangga. Lah kalau ngomongin kayak gitu tetanggaku ya nggak percaya Mas. Kan kebanyakan saudara suami tetanggaku. Jadi nggak percaya, cuma ditampii aja, dia nggak diterima gitu loh. Perasaanmu tok kayak gitu. Berarti belum dapat jawaban tuh dari tetangga. Belum. Kenapa kok bilang nggak berani tuh, kenapa gitu? Iya, sampai akhirnya ini loh Mas, akhir-akhir ini yang agak ekstrim akhir-akhir ini ya. Itu waktu aku setelah jogging, kayaknya minggu lalu lah, setelah jogging itu. Oh baru nih? Ya baru-baru ini. Setelah jogging itu, aku kok tidur siang, kok lupa mandi, tiba-tiba langsung bubuk karena kecapean ya. Langsung tidur, aku sendirian itu pasang di rumah. Ya itu, perasaanku tuh banyak. Ada anak kecil, ada kayak nenek-nenek, itu sudah biasa. Ya batinku, ada temennya nggak apa-apa gitu ya. Ya wes lah nggak apa-apa. Tapi itu aku supaya nggak ke distract tidurku biar tenang itu, ya wes lah aku dari terlentang malah miring, jadi miring gitu, miring ke kanan. Lah kok di sebelahku itu ada orang tuh Mas. Aku nggak tahu itu apa ya. Tapi tuh dia kayak besar tinggi, depanku itu sampai penuh gitu loh Mas. Tapi dia membelakangi aku, hitam semua tubuhnya, hitam legam lagi. Aku sampai bangun itu aku nggak bisa lagi Mas, teriak misung-misung nggak bisa. Aku langsung cuma diem, terus pelan-pelan turun dari dipan, terus aku pindah ruangan Mas. Aku langsung mandi Mas gitu. Sosok itu ada terus? Iya ada terus Mas, ada terus itu. Nggak tahu. Semua badannya hitam? Iya, badannya hitam seperti yang aku lihat sebelum mertuaku meninggal itu Mas. Karena aku ya takut Mas itu, takut banget aku itu. Oh yang keluar dari kamar mertua itu ya? Iya, dari dipannya mertua itu. Terus kejadiannya Minggu, kan tim RJL kan telepon hari Jumat nggih. Itu hari Minggu itu pas mati lampu Mas, waktu mati lampu. Pada saat itu mati lampu, kan mau maghrib ya Mas ya, sore-sore aku bikin konten lah gitu. Nah aku tuh posisi itu kontennya di Bali. Bali itu kayak ruang tamu, ruang tamu gitu ya, buat menjamu tamu kayak gini loh Mas. Jadi di sini. Nah di sini Mas, di Bali ini Mas. Lah posisi aku duduk di sini. Okay. Aku duduk di sini Mas. Ini suasana udah mau maghrib nih. Udah mau maghrib, semua udah ditutup pintunya, tinggal jendela yang ini tok yang masih kebuka. Nah aku duduk di situ, kebetulan aku udah mulai tuh suami tuh bilang gini, Bun, aku tak
beli obat nyamuk ya ke warung gitu. Aku tuh lihatnya dia bawa anakku satu mas, yang nomor 2 tok, yang dia bawa. Ya wes batinku ya wes, aku masih tenang. Oh ada anakku yang nomor 1 kok di kamar gitu. Nah sebelum tag video tuh aku kayak merasa gini mas, loh di belakangku ini sanyone kok nyala ya. Jadi kalau di rumahku kan kalau mau nyalain sanyo, mau ngisi air itu kan ada lampu yang biasa nyala. Tandanya ini sanyonya nyala gitu ya, kayak gini mas. Pompa air? Iya pompa air lah, kayak gini mas. Nyala kayak gini biasanya. Oke. Lah aku pada saat itu kalau mau ngetik video itu kok lupa kalau itu lampu listriknya mati. Aku pikirku itu apa ya di belakangku itu merah-merah. Aku cuma lihatnya di sudut mata. Paling sanyoku empan ya, paling mungkin itu sanyoku lagi nyala gitu, lampu sanyo gitu aku. Ya wes lah aku ngetek video, lanjut ngetek video sampai habis. Terus aku mau bukain pintu suamiku. Kan soalnya kan posisi ketutup kan pintu depan. Nah, bukain pintu supaya suamiku mudah kalau masuk rumah. Nah, terus tuh aku tak tutup lagi mas. Loh, kan anakku yang nomor pertama aku manggilnya kakak, kan kakak masih ada di kamar. Aku tak kesana lah. Aku tak nyamperin anakku, kok berani banget lampu listriknya mati gelap-gelapan kok di dalam kamar. Gitu kan. Tak panggil, kakak. Ya gitu. Ada suara mirip anakku yang pertama mas. Dari kamar? Iya dari kamar. Aku mau jalan kok koyok ketahan. Itu tangan tuh masih ada di gagang pintu mas. Masih di gagang pintu sini. Kok aku kok ragu ya. Aku kok pengen tetap buka pintu ya gitu. Setelah aku buka pintu mas, anakku yang nomor 1, nomor 2 sama suamiku itu loh mas masuk ke pekarangan rumah. Loh, aku baru tahu loh. Anakku berarti ikut ayahnya. Aku bilang gitu loh. Lah terus apa tadi sih tak panggil nyaut gitu. Merinding loh gua. Akhirnya ya aku ngedit video baru aku ngeh, ini kan mati listrik ya. Terus yang aku lihat di belakangku tadi ada cahaya merah itu apa gitu. Itu masuk videoku loh mas itu. Oh ya? Iya itu masuk videoku loh mas. Yang ada cahaya merah itu ini loh mas. Videoku yang ini tapi tak screenshot ya. Ini mas. Jadi merah-merah di sini loh mas. Yang di bawahnya huruf S ini lah. Inilah. Kayak ada mata gitu ya? Iya kayak ada mata di situ. Itu di videoku yang itu ada kan aku cuma tanya ke netizen gimana Cah ini di belakangmu sudah penuh atau belum gitu loh. Sama tak edarin HP ku ke belakangku itu terus muncul itu temanku yang nonton itu mas ya. Mbak bojone sampai nopo lewat totasan gitu. Dia sampai screenshot videoku ini ditunjukin kok ada bayangan putih lewat itu loh nggak kena mas. Loh suamiku kalau pakai baju merah. Terus suamiku itu loh keluar pada saat aku tag video itu. Nah, terus apa mbak ini yang lewat di belakangnya sampean gitu. Ya kan jadi itu yang tanda tanya itu oh berarti tenang ya ada berarti beneran ya ada beneran ya di rumahku itu. Bilang gitu. Aku dalam hati gitu mas. Itu hari Minggu. Selasanya teman-temanku itu datang jenguk anakku karena anakku sakit nggak masuk sekolah mas. Selasa datang ke rumahku, jenguk anakku, tapi nggak sampai 10 menit tuh pulang mas teman-temanku. Semuanya? Semuanya pulang, nggak kuat di rumahku lama-lama. Katanya apa? Katanya mbak, aku kok merwinding ya mbak, pundakku kok berat, terus kok aku mual ya mbak gitu. Tapi itu ceritanya nggak di dalam rumahku mas itu ya tiba-tiba ya wes mbak, aku pulang dulu gitu langsung cepet-cepet gitu mas. Itu bilangnya setelah pulang, mereka setelah pulang itu ngechat aku, bahas di grup kan ada grup sama teman-temanku itu toh. Aku nggak berani lagi aku di rumahmu, soalnya jantung wakut aku merinding gitu loh, merinding banget gitu loh. Padahal masih siang-siang kan? Masih siang-siang mas itu masih jam 9-an kok, masih siang banget itu. Terus temanku tuh cerita gini, temanku tuh W sama N. Yang temanku si W itu bilang gini, mbak anakku tuh pernah tak ajak nganter sayur ke rumahmu. Dia itu lihatnya gini, mama apa itu yang ada di atas genteng
yang orang berdiri di atas genteng itu apa mah gitu, bilang gitu. Nah seketika itu kan temanku nggak bisa jawab mas, karena dia nggak lihat langsung. Ya dia hanya bisa ngajak anaknya pulang. Pada saat itu aku nggak di rumah, nggak ada di rumah pas dia nganter sayur itu. Jadi dia langsung pulang. Ya emang anakku sendiri loh mbak, makanya kenapa anakku nggak tak bolehin main di rumah anak sampean ya karena itu mbak, karena takut gitu, karena anakku pernah lihat macam-macam di rumah sampean gitu. Mungkin terjawab ya apa yang dialami sama tetangga, mungkin sama ya. Iya, akhirnya terjawab juga, mungkin nggak tetanggaku juga merasakan seperti itu gitu loh. Sampai hari Rabu kemarin mas, saya itu mau pamit ya sama teman-teman saya. Jadi saya itu main ke rumah teman saya lah. Teman saya itu namanya W sama N. Nah si N itu subscribernya RJL 5 dan dia itu suka nonton RJL 5 mas. Halo mbak. Iya. Nah dalam itu pas saya ke sana, itu teman-teman saya sudah kumpul masih sana. Bilang gini, mbak tak omongi, bilang gitu. Tak bilangin mbak, ini si N-nya bilang gini, aku semalam sama si mbak W ini nggak bisa tidur. Gitu. Lah kenapa habis dari rumah sampean itu loh mbak, aku nggak bisa tidur. Enteng-entengnya badan itu setelah mandi, tapi entah kenapa nggak bisa tidur, baru bisa tidur jam 2-an malam gitu. Lah terus si Mbak W ini bilang gini, aku kok aneh ya Mbak, aku kok kayak denger suara ngomong satu nama ini aja gitu. Terus dia tanya ke aku, terus aku bilang gini, lah itu kan nama si Mbah A, mbahnya suamiku. Padahal aku nggak pernah mas cerita ke temenku siapa, asal-usul keluarga aku tuh nggak pernah cerita. Ke Mbak W itu aku nggak pernah cerita. Begitu juga dengan ke Mbak N itu aku nggak pernah cerita. Terus gini, si Mbak W itu nyaut gini. Terus sampean jangan kaget ya Mbak ini ya, jangan kaget. Terus suara itu tuh bilang gini Mbak ke aku, ngomong ini Mbak neng aku. Kurang 4 ngkas, kurang 4 lagi gitu. Kurang 4 piye toh Mbak? Kurang 4 gimana Mbak? Aku kan bingung, merinding itu sumpah, sekarang aku juga merinding Mas itu. Sekarang ini merinding aku. Kurang 4 lagi itu siapa ya? Aku langsung flashback Mas ke cerita tetanggaku yang lain. Katanya Mbah A ini setiap tahun itu sering itu loh Mas, kayak ritual, kayak kasih sajen di belakang rumahnya itu, di belakang rumahku. Bentuknya tuh kayak gentong diisi dawet. Itu katanya tetanggaku. Dawetnya itu nanti akan diminum sama ular. Nah, diganti sama uang. Itu ternyata tetanggaku itu udah denger rumor itu, Mas. Aku jadi flashback itu omongan tetanggaku. Pada saat itu tetanggaku bilang itu pas aku lagi hamil anak pertama. Tapi aku nggak tak anggap, tak lupain. Lah si Mbak N ini ngomong ke aku, loh sampai nggak tahu ya Mbak, baru tahu ya Mbak. Loh baru tahu gimana tuh Mbak? Lah ini loh ya, tetangga sedesa ini itu sudah tahu silsilah keluarganya sampean, kayak gitu. Kalau silsilah keluarganya sampean itu, simbahnya suaminya sampean itu punya peliharaan, bentuknya ular. Itu Mas, ular hitam besar Mbak. Ya itu yang jagain rumah sampean. Gitu si Mbak N itu Mas. Aku kan yuk kaget, terus aku jadi kayak gini loh. Ular besar, aku jadi keinget. Jadi keinget mimpiku sebelum aku menikah. Aku lihat ada satu rumah joglo gitu, dilingkari sama ular hitam besar Mas. Di sekelilingnya itu banyak ular-ular kecil-kecil gitu loh. Aku baru tahu itu. Loh, berarti ular yang aku lihat sebelum aku menikah dengan suamiku itu ini berarti yang jagain rumah ini. Terus temanku itu si N itu bilang gini, lah sudah tersebar loh Mbak di seluruh desa. Makanya orang-orang tetangga ini nggak pernah mau cerita macam-macam ke sampean.
Saking rumahku ini jauh dari sampean, jadi aku tahu sejarahnya. Berani ngomong gitu, berani ngomong. Sudah, makanya nggak akan ada yang berani ganggu keluarganya sampean, keluarga suami sampean. Apalagi si Mbah A ini dulu terkenal orang paling kaya raya di desa, Mas, di desaku. Zaman dulunya itu. Zaman dulunya. Padahal dia menantu. Yang bangun rumah kan mertuanya si Mbah A ini. Mbah A ini cuma bangun lumbung sama bangun bali aja. Dia itu udah dicap kaya, sekaya-kayanya orang kaya zaman dulu, Mas. Sawahnya di mana-mana. Lahannya itu luas, Mas. Rumahnya besar-besar. Anaknya punya anak banyak, tapi diwarisi banyak lahan dan rumah. Satu anak itu, Mas. Nah, jadinya karena itu aku malah tahu. Berarti maksudnya apa? Karek papat itu kurang papat lagi, tinggal 4 lagi itu. Aku langsung flashback. Apa ada ya di anggota keluargaku itu yang mati satu-satu? Nah, temanku nyaut. Loh, bukannya itu sudah rahasia umum kalau di keluarga Nisaman itu 1 tahun 1 kali itu mesti ada yang meninggal. Loh, masa Mbak bener? Iya, coba kamu ingat-ingat lagi, Mbak. Aku masuk kan tahun 2016, Thomas. Yeah. Aku kematian pertama itu saudara di tahun 2017. Aku tidak tahu kematian saudara di tahun 16 itu siapa, aku tuh nggak tahu. Tapi aku ingat dengan jelas, aku flashback. Oh, ternyata setiap tahun ada ya, ternyata keluarga suami itu ada yang meninggal. Entah itu keponakan, entah itu sepupu, entah itu saudara mertua. Bahkan di tahun 2020 hanya mertuaku saja ya yang meninggal. Hanya mertuaku saja yang meninggal. Mungkin itu pas kejatah mertuaku di tahun 2020, Mas, kepundutnya itu. Berarti setelah tahun 2020 masih ada yang masih meninggal? Masih ada, sampai tahun ini masih ada, Mas. Tahun 2025. Dan suara itu yang datengin aku itu mesti datengin setahun sekali pasti. Pasti. Tapi setiap dia ganggu aku ke bapak lagi. Gitu. Minta tenangin diri, hilang lagi suaranya. Gitu, Mas. Jadi kalau yang ini di tahun ini, yang kepundut itu aku nggak pernah denger bisikan. Cuma aku kayak ngerasa sedih aja tiba-tiba. Kayak ada akan kehilangan sesuatu gitu, ada yang akan kehilangan gitu loh. Ya itu, tahun ini tuh ada. Rumahnya itu Timur Kupas, meninggal. Tiba-tiba meninggal, padahal ya sebenarnya kayak berobat ke rumah sakit operasi, tapi meninggal. Padahal itu posisi dia sudah baikan. Ini saudara suami juga? Iya, saudara suami, sepupu suami. Itu. Jadi aku malah tahu, oh ternyata berarti rumor-rumor yang selama ini aku abaikan itu ternyata benar. Berarti tetanggaku itu nggak berani nemeni ibuku mertua itu ya karena ada masalah di rumah itu, ada gangguan, banyak gangguan dan digangguin gitu loh. Gitu. Sampai akhirnya ya aku tahu, oh ternyata ya kebanyakan tetanggaku itu lihatnya ya sosok genderuwo itu saja. Bukan sosok ular. Iya, makanya dari awal kenapa bisa sebanyak itu gitu yang meninggali rumah itu gitu kan. Apakah faktor rumah lama aja ternyata ada? Enggak, ada juga, ada yang lain. Cerita di baliknya ya? Iya. Makanya itu aku agak overthinking juga, Mas. Kurang 4 lagi itu siapa saja, pantes. Oh iya, aku pantes keinget kok kakakku ipar juga sempat ditanya mau diambil. Apakah itu? Berarti yang nanyain aku itu bisikin aku tuh ular itu, Mas. Ya itu yang akan aku hadapi selama pernikahan itu sampai dia benar-benar dapat apa yang dia mau. Kurang 4 lagi, kurang 4 lagi itu. Aku nggak tahu itu siapa. Berarti benar-benar merinding banget gue dari tadi. Dari awal yang mesti bapak itu bilang bakal menghadapi ular, ternyata sampai detik ini baru terjawab ya. Iya. Statement itu ya. Iya. Jadi ya aku kayak kalau flashback ke belakang tuh kok bisa ya aku sekuat ini nempati rumah itu. Kok bisa ya aku menghadapi itu. Gitu loh. Kok untung ya aku bisa nyelamatin suami sama anak-anakku. Aku bilang gitu, Mas. Aku jadi percaya yang awalnya aku nganggep itu suara halusinasi. Ya aku sekarang menganggap benar-benar itu, oh itu berarti beneran. Itu bukan halusinasi saja. Tapi kalau dari suami nggak pernah dengar atau? Nggak pernah, Mas. Untungnya itu suami kok nggak pernah denger macam-macam, cuma merinding saja, merinding aja, Mas.
kalau di rumah itu, tapi nggak sampai kayak aku gitu, nggak sampai Mas. Nggak pernah yang sampai diteror atau? Nggak sampai diteror itu, nggak sampai gitu. Jadi pertanyaanku di awal tadi yang aku pikir itu adalah tumbal yang mengganggu ya, karena mungkin sudah expired, karena yang nempati rumah kan sudah bukan ya yang asing bangun rumah sudah meninggal, yang nempati tinggal anak cucu, bahkan mantu. Sekarang yang nempati makin ganggu. Oh ternyata yang ganggu itu lebih dari tumbal Mas, bukan tumbal rumah tapi yang nyari tumbal. Jadi aku yang nggak tahu si mbahnya suamiku itu, Mbah A itu dia pesugihan atau gimana, aku nggak tahu. Karena mohon maaf kalau aku mengatakan itu pesugihan, aku juga menjaga perasaan saudara suamiku Mas. Saudara suamiku masih ada dua-duanya, aku menjaga itu gitu loh. Tapi itu tidak menampik apa ya namanya cari gitu loh. Aku nggak bisa memutuskan, nggak bisa menyimpulkan ya aku hanya bisa kalau bisa mager ya sing tak jaga anak sama suamiku, itu aja. Apalagi kan orang-orang dulu lah ya, sering iya Mas, melakukan hal-hal seperti itu gitu. Iya, ya Allah alam dikembalikan lagi karena mungkin kalau aku ngomong itu pesugihan akan banyak keturunan atau saudara-saudara dari suami yang sakit hati, nanti akan jadi konflik baru lagi, aku nggak mau gitu. Tapi dari jawaban itu udah nyari jalan keluarnya nggak? Belum Mas. Mbak Cynthia. Karena aku tanya bapakku itu, katanya itu nggak bisa Mas dipindah, nggak bisa, hanya bisa disisihin aja. Karena itu sudah menempati rumah sampai beranak pinak Mas di situ. Jadi sudah aku ya kalau bisa ya jangan makan hasil dari mbahnya itu aja Mas. Kalau bisa ya pergi dari rumah. Cuma ya gimana ya kalau sudah ada turunan darahnya itu. Apalagi kan suami kan cucu kandungnya gitu loh maksud saya. Jadi cuma ya ini belum pasti gitu ya, hipotesis ini belum pasti. Buat jaga-jaga aja gitu loh Mas. Cuma kok bisa kebetulannya pas terus gitu. Iya, kebetulannya kok pas terus gitu. Ya aku cuma bisa doain, aku cuma bisa usaha di rumah, tak perbanyak ibadah gitu aja Mas. Kalau untuk dipindah aku nggak berani karena kata bapak itu yang aku datengin itu kalau kamu mindahin itu kembali lagi jugaan. Mindahin apa nih? Makhluknya itu dipindah dari rumah itu. Iya, itu juga tetap kembali lagi, nggak bisa diusir, itu nggak bisa. Karena dia merasa sudah menjadi rumahnya itu. Gitu. Aku lihatnya ular itu, mimpiku itu ular melingkari rumah, ya ternyata itu rumah suamiku Mas. Ternyata itu gambarannya. Wah. Plot twistnya itu ternyata kompleks banget ya kalau ditarik dari silsilah keluarga gitu. Jadi ya apa ya sudah menjadi rahasia umum lah kalau di desaku. Ternyata seperti itu. Serba salah juga ya kalau maksudku. Salah juga. Kayaknya susah juga untuk dijual gitu rumah itu. Iya sulit dijual itu. Kalau mau pindah. Bahkan misalkan rumah itu digusur, terus bangun lagi di atasnya nggak bisa hilang Mas. Gitu. Meskipun ya kayak tumbal rumah dipasang di atas soko 4-nya itu, kayak kan di setiap soko rumahku itu kan di atasnya ada kain mori itu Mas. Itu tumbalnya, letak tumbalnya di tumbal itu. Selain itu ada tumbal lain yang ditanam. Jadi macam-macam. Tapi kan kalau sewajarnya tumbal biasanya kan kakek-kakek atau nenek-nenek atau si gendruwo itu biasanya kan itu tuh buat satpamnya. Kalau setauku nggih. Ya makanya itu kalau ular beneran tumbal bukan ini lah nggak tahu. Ya aku cuma bisa doain semoga ibu mertuaku, semoga bagaimanapun keadaan beliau di sana, beliau mendapat tempat yang lebih baik. Aku sama suamiku sama anak-anaknya, beliau akan terus mendoakan beliau dan berharap beliau dapat tempat yang terbaik di sisi Allah. Dan semoga juga untuk keluarga dari Mbak Cynthia dan keluarga dari suami sehat-sehat lah ya, jangan sampai ada hal-hal buruk lah yang terjadi di keluarga gitu ya ke depannya. Iya Mas. Nah mungkin dari tadi teman-teman udah pada gemes nih mau ngetik nih 20.000 komen gua sama Fajar RJ5 suruh nginep di rumah Joglo ini. Boleh gak tuh Mbak? Boleh saja kalau Masnya berani nggak apa-apa. Kalau berani itu ada notes-nya tuh ya kalau berani ya. Tapi resikonya aku nggak nanggung.
Udah dulu 20.000 komen, kita beneran nih datengin ke tempat joglo dari Mbak Cynthia ya. Iya. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Cynthia atas waktunya. Iya, Mas, iya. Telah datang di RJ5, semoga setelahnya dari sini udahlah nggak usah terjadi hal-hal yang aneh lagi. Harapan saya seperti itu, Mas. Difokuskan ibadahnya dan segala macam dan dihindarilah dari gangguan-gangguan yang mengancam keluarga dari Mbak Cynthia itu ya. Terima kasih karena sudah mengundang saya ke RJ5, Mas. Dengan ini kan saya bisa plong. Saya mau cerita ke siapa saya nggak tahu, mau cerita ke suami juga nggak percaya. Nah, dari podcast ini suami jadi percaya ya? Ya, mudah-mudahan bisa hati-hati, bisa percaya, bisa ibadahnya bisa lebih rajin lagi. Jadi ya terima kasih banyak supaya kedepannya lagi lebih baik lagi. Mas. Nah, kalau ada yang komen nih nggak percaya sama cerita Mbak Cynthia, suruh nginep aja ya kali ya di situ. Iya, nggak apa-apa, dicobain aja. Coba lu, kalau yang komen lu, ini aja. Mbak Cynthia ngarang ceritanya lu ikut gua deh nanti deh ya, nginep bareng. Apalagi di lumbungnya itu nggak apa-apa diinep. Nah, tinggalin aja deh semalam situ ya. Iya, ditinggalin aja sekalian tuh. Oke, terima kasih banyak ya Mbak Cynthia. Semoga sehat-sehat selalu, lancar selalu rezekinya. Iya, terima kasih banyak. Itu dia guys, cerita yang luar biasa banget dari Mbak Cynthia. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya cerita seperti ini, jangan malah membuat kalian takut, tapi kalian harus semakin yakin dengan kebesarannya. Gue Ivan Haryo, Mbak Cynthia, RJ5 undur diri. Ciao.